Organisasi Pemuda di Indonesia. Sejak kongresnya yang pertama, Budi Utomo telah diambil alih oleh kaum priai atau bangsawan dan para pegawai negeri, sehingga para pemuda kecewa lalu keluar dari Budi Utomo pada 7 Maret 1915. Para pemuda keluaran Budi Utomo mendirikan organisasi pemuda yang disebut Trikoro Darmo di Jakarta. Para pemimpinnya antara lain, yang pertama, R. Sukiman Wirjosanjoyo sebagai ketua, yang kedua, Sunardi Wongsonegoro sebagai wakil ketua, dan yang ketiga, Sutomo sebagai sekretaris. Sementara itu, para anggotanya, Muslik, Musodo, dan Abdul Rahman yang diterima sebagai anggota hanya anak-anak sekolah menengah yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Adapun tujuan organisasi ini ialah yang pertama, mempererat tali hubungan antara murid-murid Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam perasaan untuk segala bahasa dan kebudayaan Hindia. Dan yang keempat, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Tahun 1915 sampai 1921, Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java pada 12 Juni 1918 dalam kongres pertamanya yang diadakan di Solo, yang dimaksudkan untuk bisa merangkul para pemuda dari Sunda, Madura, dan Bali. Bahkan, 3 tahun kemudian atau pada tahun 1921, terbersit ide untuk menggabungkan Jong Java dengan Jong Sumatera dan Bon. Namun, upaya ini tidak berhasil. Oleh karena jumlah murid-murid Jawa merupakan anggota terbanyak, maka perkumpulan ini tetap bersifat Jawa dan terlihat dalam kongres kedua yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1919 yang dihadiri oleh sedikit anggota yang tidak berbahasa Jawa. Dalam kongres ini, dibicarakan beberapa hal besar antara lain milisi untuk bangsa Indonesia, mengubah bahasa Jawa menjadi lebih demokratis, dan perguruan tinggi. Pada pertengahan tahun 1920 diadakan kongres ketiga di Solo, Jawa Tengah, dan pada pertengahan tahun 1921 diadakan kongres keempat di Bandung, Jawa Barat. Dalam kedua kongres tersebut bertujuan untuk membangunkan cita-cita Jawa Raya dan mengembangkan rasa persatuan di antara suku-suku bangsa Indonesia. Tahun 1921 sampai 1929, dalam semua kongres yang pernah diadakan, perkumpulan ini tidak akan ikut serta dalam aksi politik, di mana hal ini ditugaskan dalam kongresnya yang kelima pada tahun 1922 di Solo, Jawa Tengah, bahwa perkumpulan ini tidak akan mencampuri politik ataupun aksi politik. Namun, pada kenyataannya, perkumpulan ini mendapatkan pengaruh politik yang cukup kuat yang datang dari Serikat Islam, atau yang disebut dengan SI, yang di bawah pimpinan Haji Agus Salim. Dalam kongresnya pada tahun 1924, pengaruh SI semakin terasa sehingga mengakibatkan beberapa tokoh yang berpegang teguh pada asas agama Islam akhirnya keluar dari perkumpulan dan membentuk Jong Islaminten Bon atau yang disebut juga JIB. Pada tahun 1925, wawasan organisasi ini kian meluas, menyerap gagasan persatuan Indonesia dan pencapaian Indonesia merdeka. Pada tahun 1928, organisasi ini siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dengan ketuanya R. Konjoro Porbo Pranuto menegaskan kepada anggota bahwa pembuburan Jong Jawa semata-mata demi tanah air. Oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 1929, Jong Jawa pun bergabung dengan Indonesia Muda. Puncak perjuangan pemuda yaitu dengan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 dan 2 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda.
Berdirinya Jong Jawa ini ternyata dapat menghilami lahirnya organisasi kepemudaan daerah yang lainnya di Indonesia, seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan sebagainya. Jong Sumatera Ambon, organisasi pemuda yang satu ini, didirikan pada tanggal 9 Desember 1971 di gedung Volventer, yaitu di Jakarta, oleh para pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memperkokoh hubungan antar pelajar asal Sumatera yang ada di Jakarta. Melalui keberadaan organisasi kepemudaan ini lahirlah kesadaran bahwa nantinya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Dalam perkembangannya, Jong Sumatera Ambon memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai kota, seperti Bogor, Bandung, Serang, Sukabumi, Purwojoyo, Padang, dan Bukit Tinggi. Jong Sumatera Ambon melahirkan pemimpin bangsa seperti Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta. Jong Ambon, organisasi yang terkenal adalah Wilhelmina, Ambon Studievoort, dan Ambon Bond. Orang Ambon di luar Ambon mendirikan Serikat Ambon. Pimpinannya yang terkenal adalah Jipati. Yang ketiga ada Jong Minahasa dan Jong Celebes. Pada tahun 1919, berdiri organisasi Jong Minahasa dan Jong Celebes. Kedua organisasi ini tidak begitu besar, tetapi berkat berdirinya organisasi ini, muncullah seorang pemuda Minahasa yang terkenal yaitu Sang Ratulangi. Yang keempat, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPPPI. Sedemikian banyak organisasi kepemudaan yang beri pada masa kebangkitan nasional, mengilhami para mahasiswa di Bandung membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada tahun 1925. Anggotanya terdiri atas para pelajar Jakarta dan Bandung. PPPI memiliki tujuan menghimpun para pelajar di Bandung dan Jakarta untuk bersama-sama memerdekakan Indonesia. Yang kelima, Jong Indonesia. Jong Indonesia berdiri tahun 1927 di Bandung. Organisasi ini sebenarnya merupakan perkumpulan dari organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Tujuan dibentuknya Jong Indonesia ialah menyatukan seluruh pemuda Indonesia. Organisasi inilah yang melopori penyelenggaraan Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Kan saya gadis dari gugus 9 Takdum 2021 ranking 2000 ya bu Riki ada kita masuk udahlah oh nih kan ada Belanda kamu cocok lah kayak